Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Fraksi awan berkabut. Di aula utama, Xiao Shan dan 3 tetua klan sedang berbicara dengan penuh semangat dengan sesepuh aneh itu. Tamu itu tampaknya memiliki sesuatu yang membebani pikirannya, namun setiap kali ia tampak seolah-olah hendak memulai topik pembicaraan, ia akan menelan kembali kata-katanya dan mengubah topik. Setiap kali dia melakukan ini, gadis lembut di sebelahnya akan memberikan pandangan yang halus namun tegas kepada tetua itu. Setelah mendengarkan percakapan mereka sebentar, Xiao Yan bosan dengan percakapan mereka dan kepalanya perlahan terkulai. Saudara Xiao Yan, apakah kamu tahu siapa mereka? Tepat saat Xiao Yan hendak tertidur karena kebosanan, Sun Er yang berada di sampingnya membuka buku kunonya dan bertanya pada Xiao Yan. Tahukah kamu? Xiao Yan dengan rasa ingin tahu menatap Sun Er. Apakah kamu melihat simbol pedang perak dengan awan di ujung jubah mereka? Sun Er berkata sambil tersenyum ringan. Oh! Xiao Yan melihat ke arah borgol ketiganya dan memang, di sana dia dengan jelas melihat simbol bordir pedang yang berkilauan di awan. Mereka berasal dari fraksi awan berkabut? Xiao Yan bertanya dengan bingung. Meskipun Xiao Yan tidak pernah keluar ke dunia nyata, dia telah membaca dari buku-buku tentang faksi ini. Klan Xiao Yan tinggal di sebuah kota bernama Kota Wutan yang merupakan bagian dari kerajaan Jia Ma. Meskipun kota ini terdaftar sebagai salah satu kota besar di dalam Kekaisaran Jia Ma, kota ini masih dikerdilkan oleh ukuran kekaisaran, meskipun memiliki pegunungan monster sihir di belakangnya. Di dalam kota itu sendiri, klan Xiao Yan adalah yang terbesar. Selain klan Xiao, ada 2 klan lain yang bersaing dengan klan Xiao, tetapi bahkan setelah 24 tahun berlumuran darah dan perselisihan, mereka tidak dapat menyalip klan Xiao. Jika klan Xiao adalah kekuatan terkuat di kota Wutan, maka fraksi awan berkabut akan menjadi kekuatan terkuat di seluruh kekaisaran Jia Ma. Perbedaan antara klan Xiao dan fraksi awan berkabut sangat besar, sampai pada titik di mana ayah Xiao Yan, Xiao Shan, yang biasanya menjaga wajah tegas dan kasar, sangat hormat di depan para tamu ini. Kenapa mereka di sini? Xiao Yan berbisik. Jari ramping Sun Er berhenti. Mungkin itu terkait denganmu, kakak Xiao Yan. Saya? Tapi aku tidak punya hubungan apapun dengan mereka. Mendengar jawaban Sun Er, Xiao Yan berhenti sebelum menggelengkan kepalanya dan balas berbisik. Apa kamu tahu nama gadis di atas sana? Sun Er melirik gadis itu. Tidak, kan? Xian Yan mengerutkan alisnya saat dia memeriksa wajah gadis yang ditunjukkan Sun Er. Dia tidak ingat pernah melihatnya sebelumnya. Dia Nalan Yanran. Ekspresi penasaran muncul di wajah Sun Er. Xiao Yan menegang, Nalan Yanran? Cucu Nalan Jia, Komandan Lionheart dari Kekaisaran Jia Ma? Dia tunanganku yang ditetapkan di antara keluarga kita sebelum aku lahir. Hehe, kakek dan Nalan Jia seperti saudara-saudara dan pada saat itu, kamu dan Nalan Yanran lahir sekitar waktu yang sama, jadi keduanya memutuskan bahwa kalian akan menikah. Tapi, sayangnya, 3 tahun setelah kamu lahir, kakek meninggal dalam pertarungan dengan musuh klan dan seiring berjalannya waktu, hubungan Xiao klan dengan keluarga Nalan menjadi lebih lemah. Sun Er berhenti dan melihat Xiao Yan yang asyik dengan Sun Er. Cerita, Nalan Jie tidak hanya sombong, dia juga sangat menekankan pada janji. Pernikahan itu diputuskan olehnya jadi meskipun namamu sangat buruk beberapa tahun terakhir ini, dia tidak pernah berpikir untuk membatalkan pernikahan. Kakek itu pasti sangat keras kepala, Xiao Yan tersenyum. Nalan Jie memiliki keputusan akhir dalam semua hal dalam keluarga jadi meskipun dia benar-benar sangat menyayangi cucunya, tidak ada seorang pun di keluarga yang menentang pernikahan. Mata indah Sun Er dengan ringan menatap Xiao Yan sebelum melanjutkan, tapi 5 tahun yang lalu,
Nalan Yanran menjadi murid di bawah pimpinan fraksi Mystic Clouds. Dalam 5 tahun ini, Nalan Yanran menunjukkan bakat luar biasa. Ketika seseorang memiliki kekuatan yang cukup untuk mengubah jalan hidup mereka, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk mengubah hal-hal yang tidak mereka sukai dan sayangnya, dia sangat membenci janji pernikahannya dengan saudara laki-laki Xiao Yan. Maksudmu, dia datang untuk membatalkan pernikahan. Wajah Xiao Yan menjadi gelap. Pada saat ini dia sangat marah, bukan karena Nalan Yanran tidak menginginkannya sebagai suaminya melainkan, karena Nalan Yanran berusaha membatalkan pernikahan dengan seluruh klan yang hadir. Jika itu terjadi maka ayahnya akan kehilangan sebagian besar martabat dan rasa hormatnya di dalam klan. Xiao Yan perlahan menarik napas, udara dingin menenangkan pikirannya yang mengamuk. Di dalam lengan bajunya, Xiao Yan meringkuk tinjunya, berpikir, jika aku adalah seorang doushi, siapa yang berani menginjak-injak harga diriku? Memang benar, jika Xiao Yan adalah seorang doushi, maka, bahkan jika Nalan Yanran mendapat dukungan dari fraksi awan berkabut, dia tidak akan bisa melakukan hal seperti itu. Doushi yang berusia 15 tahun, hanya ada beberapa yang memiliki prestasi setinggi itu sepanjang sejarah Douki Daratan. Dan beberapa orang yang berada pada level itu ketika mereka masih muda sekarang adalah beberapa orang paling berpengaruh di seluruh dunia Douki. Sebuah tangan kecil yang rapuh dengan cerdik menghindari lengan Xiao Yan dan memegang tangan Xiao Yan. Sun Er dengan lembut berkata, "Kakak Xiao Yan, jika dia benar-benar membatalkan pernikahan, maka itu adalah kerugiannya sendiri. Saya yakin dalam beberapa tahun, dia akan menyesali keputusannya hari ini." Penyesalan. Xiao Yan mencibir. Dengan kemampuan saya saat ini, saya tidak memiliki kemewahan seperti itu. Xiao Yan berhenti sebelum mengubah nada suaranya, "Tunggu, Sun Er. Bagaimana Anda begitu mengenal mereka? Hal-hal yang baru saja Anda katakan, ayah saya mungkin bahkan tidak tahu beberapa di antaranya. Bagaimana Anda mengetahui semua ini?" Sun Er menegang tapi tidak mengatakan apapun. Melihat penghindaran Sue Er tentang masalah ini, Xiao Yan hanya bisa tersenyum tanpa daya. Meskipun Sun Er juga bagian dari keluarga Xiao, dia dan Xiao Yan tidak memiliki hubungan darah. Selain itu, Xiao Yan belum pernah melihat orang tua Sun Er dan setiap kali dia bertanya kepada ayahnya tentang mereka, Xiao Shan akan menggelengkan kepalanya dan tidak berbicara. Segera, orang tua Sun Er menjadi topik yang tabu, sesuatu yang tampaknya mereka takuti untuk dibicarakan. Bagi Xiao Yan, identitas Sun Er selalu terselubung dalam misteri. Tidak peduli seberapa keras atau pintar dia mencoba, Sun Er akan selalu diam. Terserahlah, jika kamu tidak ingin mengatakannya maka jangan." Menggelengkan kepalanya, wajah Xiao Yan tiba-tiba menjadi gelap lagi. Tetua tamu, di bawah sinyal berulang dari Nalan Yanran, akhirnya berdiri. Menggunakan fraksi awan berkabut untuk menekan ayah? Nalan Yanran ini pasti menggunakan beberapa taktik yang tidak tahu malu. Kemarahan mulai membangun dalam hati Xiao Yan. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.